atas Mesias. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Jadi bangsa ini kami terdiri dan membawa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Kami yang ditinggikan atas seluruh bumi. Panjatkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan pada atas Mesias. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam semua, apa kabar? Keluarga besar LIC, pasti kita semua baik-baik, pasti kita mendapat kekuatan, pasti kita mendapat kesegaran yang datang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang Tuhan kasihi, dan kita tidak ketinggalan,
terus berkongsi kebenaran firman Tuhan, walaupun di dalam rekaman, tetapi kita terus bersekutu dalam hidup kita. Dan saya terus berkongsi kebenaran firman Tuhan untuk jemaat, keluarga besar LIC, supaya kita semua dikuatkan, dimampukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya membawa kita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita, kesyukuran kita kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan firman yang akan saya kongsikan untuk kita semua, supaya firman ini memberi kekuatan, dorongan untuk kita semua, supaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, dan saya yang pimpin kita di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur di mana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, baik pun bagi keperluan tubuh kami, baik pun bagi keperluan rohani kami disediakan oleh Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Kesegaran daripada roh kami yang diperkayakan oleh kebenaran kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimenangkan, dikuatkan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, dan sebelum kami belajar daripada kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan tubuh dan pikiran kami, roh kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti tentang kata-kata firman Tuhan yang mendorong kami, yang menguatkan kami, dan mempersatukan kami dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini saya membawa kita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 yang berkata demikian: orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Pada hari ini, melalui teks Amsal 14 ayat 29 ini, saya membawa kita satu tema yang saya ambil daripada Amsal 14 ayat 29 ini, yaitu orang sabar besar pengertiannya. Saya ulangi sekali lagi tema kita. Orang sabar besar pengertiannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan pada hari ini saya membawa kita untuk mengenal dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini yang mengatakan orang sabar besar pengertiannya. Dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita sering mendengar ungkapan bahwa seorang berpikir dangkal atau berpikir cetek, dan orang yang berpikir cetek selalu menciptakan masalah dalam menghadapi sesuatu persoalan. Marilah kita belajar beberapa perkara bertalian dengan besar tindakannya seseorang karena kesabarannya. Nah, ada dua perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita melalui tema orang sabar besar pengertiannya. Yang pertama, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Yang pertama, yang seseorang yang sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Orang yang sabar selalunya banyak menggunakan pikiran sewaktu mereka memulakan ataupun melakukan sesuatu kerja. Kerja yang dilakukan dengan penuh kesabaran pasti hasilnya baik.
kemas, dan berkualiti. Orang yang sabar, kerjanya selalu teliti dan memuaskan hati mereka. Dan orang yang sabar selalu bertindak dengan berpikir terdahulu. Mereka tidak tergopoh-gopoh. Orang yang sabar banyak pengertian di dalam hidup mereka, baik melalui kerja maupun mengeluarkan perkataan dari mulut mereka. Di dalam Matius 12 ayat 35 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan seseorang merupakan petunjuk mengenai keadaan hatinya. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik serta yang membangun. Di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan firman Tuhan ini berkata, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Perkataan kotor ini adalah perkataan yang busuk atau tidak senonoh. Kalau kita melihat, apabila kita melihat keadaan hidup manusia pada saat ini, banyak orang menggunakan perkataan yang kotor. Karena perkataan yang kotor ini boleh membunuh hidup manusia, boleh memberi orang kecewa, boleh memberi orang putus asa, dan merenggangkan perhubungan manusia, disebabkan selalu menggunakan mulut dengan perkataan yang kotor. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar daripada perkataan firman Tuhan, yaitu penekanan pada yang positif. Penekanan pada yang positif, firman Tuhan berkata, tetapi pakailah perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini selalunya datang daripada hati pribadi orang yang sabar. Apabila seseorang itu bersabar, penuh dengan kesabaran, di mana dia boleh mengeluarkan kata-kata itu, berpikir terdahulu, baru dia mengeluarkan kata-kata daripada mulutnya, supaya orang yang mendengarnya tidak tersinggung, orang yang mendengarnya tidak sakit hati, pasti memberi mereka semangat dan kekuatan. Apabila kita berkata-kata dengan perkataan yang baik. Di dalam Roma 14 ayat 19 berkata, Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Saya ulangi sekali lagi, Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Di sini Rasul Paulus memberi arahan kepada kita bagaimana kita harus berperilaku seorang terhadap yang lain. Ia juga menggariskan kepada kita hukum mengenai keadilan, kerukunan, dan ketertiban untuk kita taati sebagai anggota masyarakat. Orang yang sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Dan yang ke B, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Jikalau kita melihat orang yang selalu menggunakan kesabaran, mereka akan bertindak hati-hati. Mereka akan melakukan sesuatu berhati-hati
Karena mereka tahu apabila mereka berhati-hati, mereka banyak mempergunakan pikiran mereka untuk melaksanakan sesuatu kerja, baik pun untuk mengeluarkan kata-kata. Mereka akan berpikir dahulu karena mereka tahu sabar membuat seorang bertindak hati-hati. Ia hindari segala jerat yang ia sedari. Dan orang yang berhati-hati ini adalah ia hindari segala jerat yang ia sedari. Jerat-jerat yang boleh membingungkan dia. Sebab itulah sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Di dalam Amsal 13 ayat 14 berkata, Amsal 14 ayat 13 berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ajaran orang bijak maupun hukum orang bijak. Ajaran orang bijak akan menjadi sumber penghiburan dan kepuasan sebagai sumber kehidupan yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Saya ulangi sekali lagi. Ajaran orang bijak akan menjadi sumber penghiburan dan kepuasan sebagai sumber kehidupan yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Semakin ketat kita menjalankan aturan-aturan itu, semakin berhasil kita menjaga damai bagi diri kita sendiri. Orang yang mengikuti tuntutan-tuntutan dari hukum ini akan menjauhkan diri dari jerat-jerat dosa. Ia hindari segala jerat yang ia sedari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang sabar besar pengertiannya. Karena di dalam pemikiran orang sabar ini banyak perkara-perkara yang bernas, banyak perkara-perkara yang berkualiti di dalam pikiran orang yang penuh dengan kesabaran, di mana kesabaran yang mereka miliki memberi hasil apabila melakukan sesuatu kerja, sesuatu yang mereka ingin capai. Apabila mereka melakukan dengan penuh kesabaran, pasti pekerjaan yang mereka kecapi itu pekerjaan yang memuaskan hati mereka, pekerjaan yang berkualiti di dalam kehidupan dia. Dan poin yang kedua, orang sabar besar pengertiannya. Yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Dan poin yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Yang seseorang yang memelihara moralnya, ia pasti takut akan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang yang memelihara moralnya, ia pasti takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, kata Amsal. Keagungan dan kekudusan Allah menghasilkan di dalam diri kita suatu ketakutan kudus untuk tidak melanggar kehendaknya. Sebab itu, jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam hati akan disertai dengan penghiburan Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, di dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam hati kita akan disertai dengan penghiburan Roh Kudus. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 35 dan 36 berkata, Amsal 8 ayat 35 atau 36 berkata, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan
Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini yang dikatakan dalam Amsal 8 ayat 35 dan 36. Membenci hikmat berarti menyukai maut. Menyukai hikmat berarti menyukai hidup. Ingatlah bahwa melalui hikmat orang dapat mengetahui rahasia hidup yang memberi kepuasan. Saya ulangi sekali lagi. Ingatlah bahwa melalui hikmat orang dapat mengetahui rahasia hidup yang memberi kepuasan, yakni hidup yang mendapat perkenan Allah. Dan poin yang kedua, takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Saya ulangi sekali lagi poin yang daripada poin yang kedua. Takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Dalam Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 7. Berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jika kita memberi respon, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendaknya, maka buah-buah kehidupan dengan hasilnya akan mengalir di dalam kehidupan orang yang penuh dengan kesabaran. Jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka buah-buah kehidupan dengan hasilnya akan mengalir di dalam kehidupan orang yang penuh dengan kesabaran. Di mana kita belajar arti kesabaran itu, orang sabar besar pengertiannya. Dan bagaimana caranya? Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia di dalam segala hal. Di sini kita belajar mengambil satu keputusan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal. Apabila kita percaya kepada Tuhan untuk menguasai kesabaran kita, menguasai emosi kita, pasti Dia akan memberi kekuatan untuk kita, memberi keyakinan untuk kita, boleh menguasai kesabaran kita itu dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, bergantung ataupun bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Inilah rahasia kekuatan bagi orang yang penuh dengan kesabaran, yaitu bergantung, bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Jika kita bersandar kepada kekuatan kita, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, pasti kita selalu gagal, pasti kita selalu kecewa, karena kesabaran kita itu tidak diserahkan kepada Tuhan. Jika kesabaran kita itu diserahkan kepada Tuhan, pasti setiap yang kita lakukan, sekalipun di dalam perkara yang berat, sekalipun kerja-kerja yang dianggap suatu perkara yang tidak dapat dilakukan, tetapi apabila kita bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak pada diri sendiri, maka Tuhan bertindak dan memberi kita kekuatan, kemenangan apabila kita melaksanakan tugas dan tujuan kita. So kita klaim kesabaran kita itu supaya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, di mana Dia akan memberi kita kekuatan secara berpikir. Orang yang sabar banyak menggunakan pikiran mereka, karena mereka tahu pikiran itu akan membawa mereka menikmati kerja-kerja yang berkualiti. Bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat, maka berkat itu akan
kita nikmati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita memiliki cara hidup yang berhikmat, maka berkat itu akan kita nikmati, mendapat kasih dan penghargaan dari Allah. Maka berkat-berkat itu akan menjadi buah-buah kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat, maka berkat itu akan kita nikmati, mendapat kasih dan penghargaan dari Allah. Maka berkat-berkat itu akan menjadi buah-buah kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini yang dikatakan di dalam Amsal. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita telah belajar melalui tema orang yang sabar besar pengertiannya. Kesabaran adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan mengendalikan emosi dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Orang sabar besar pengertiannya. Dan saya telah mengongsikan dalam Amsal 14:29 berkata, orang sabar besar pengertiannya. Ada dua perkara yang telah saya kongsikan untuk kita. Yang pertama, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Dan yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya telah mengongsikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 14 yang bertemakan orang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Dan saya percaya jemaat yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan ini boleh menyegarkan kita, menguatkan kita. Setiap hari kita berjalan, setiap hari kita melakukan kerja kita, dan kita ingat kebenaran firman Tuhan dan Amsal ini. Orang sabar besar pengertiannya. Baik pun kita melakukan kerja kita di rumah, baik pun kita sedang menanam bunga, menanam sayur pada hari ini di halaman rumah kita, pasti kita banyak menggunakan kesabaran. Karena kesabaran itu membuahkan hasil yang baik. Kerja-kerja kita berkualiti. Dan kita percaya, apabila kerja kita berkualiti, pasti kerja itu menyenangkan hati kita, memberi kebanggaan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan yang selalu memberi kesabaran kepada kita. Karena orang yang sabar adalah orang yang bijaksana, dalam firman Tuhan berkata. Terpujilah Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, memberi dorongan untuk kita sepanjang minggu akan datang. Apapun yang kita lakukan, dan kita belajar hidup sabar besar pengertiannya yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan saya percaya melalui sebagian kebenaran firman Tuhan ini boleh mendorong kita, dan sama-sama kita mengambil inisiatif yang benar supaya kita belajar sabar dalam kehidupan kita. Karena orang yang sabar itu yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Setiap kita yang sabar, kita tahu kitalah orang yang bijaksana. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua, dan terpujilah Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.